Selamat pagi anak-anakku. Sebelum kita belajar, gimana kalau kita nyanyi dulu? Kita nyanyi cicak-cicak di dinding ya. Baik, ayo kita mulai bernyanyi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hop, 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 lalu ditangkap. Wah, kalian selalu bersemangat ya. Sekarang kita lanjut untuk belajar ya. Hari ini kita belajar matematika penjumlahan. Ayo, siapa yang bisa jawab soal ini ke depan? Kalau ada yang bisa, angkat tangan. Lalu sebutkan jawabannya dengan lantang. Yo, siapa yo? Aku Pak, aku tahu jawabannya. Soal di depan itu jawabannya adalah 6. Wah, Intan selalu benar. Bapak bangga sama kamu, Intan. Kamu adalah anak yang pintar sekali dan selalu paham dengan apa yang Bapak ajarkan. Intan selalu mendapatkan perhatian khusus dari Pak Indra, sedangkan aku selalu saja dicuekkan sama Pak Indra. Oke, sekarang kita lanjut belajar lagi ya. Hari ini Bapak akan terus memberikan soal matematika yang mudah dan tentunya membuat kepala kita terasa panas. Ini Pak, gaji Bapak untuk yang ketiga kalinya. Terima kasih sudah sabar dan ikhlas mengajar anak-anak ya. Terima kasih Pak. Kalau soal itu sudah menjadi tugas saya sebagai guru, mengajar dengan sabar dan ikhlas, meskipun pendapatan saya memang tak seberapa. Iya Pak, gaji guru honorer memang hanya segitu besarnya. Mau tak mau, Bapak harus rela mendapatkan gaji yang jumlahnya sedikit. Gaji ini tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari saya dan juga keluarga saya. Tiap hari saya rela menahan lapar karena hal ini. Hahaha, betul Pak. Kalau begitu saya permisi ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Indra. Lagian, apa yang diharapkan ketika menjadi guru? Gaji guru memang sangat kecil. Bu, gaji Bapak hanya sebanyak ini. Bapak harap ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita ya. Mana cukup Pak, ini cuma 1 juta. Kebutuhan kita sehari-hari itu cukup banyak. Belum lagi biaya anak kita sekolah. Ya, Ibu coba atur aja Bu. Ibu kan tahu gaji guru honorer itu jumlahnya sedikit. Ya mana bisa Pak, ini uang cuma 1 juta. Ini tuh jumlahnya gak banyak. Kenapa Bapak gak paham sih? Bapak paham kok, tapi Ibu coba atur aja ya. Semoga nanti gajinya naik. Doain Bapak ya Bu. Ya udah iya, Ibu bakal coba atur. Tapi gak apa-apa ya kalau kita cuma makan dengan itu-itu aja. Kita harus utamain kepentingan anak kita dulu. Ya udah, pokoknya Ibu atur aja. Kalau Bapak mau bisa nahan lapar juga. Kalau gitu Bapak mau mandi dulu Bu. Bapak juga bingung kalau soal kebutuhan sehari-hari karena memang gaji Bapak dapat hanya segitu. Bapak harap Ibu bisa paham. Ya udah, kalau gitu Ibu mau belanja kebutuhan kita dulu. Intan, kamu pintar sekali nak. Selalu bisa ngerjain soal tanpa bertanya pada Bapak. Kamu benar-benar anak berprestasi. Makasih ya Pak Indra. Bapak selalu memuji saya dan memberikan perhatian khusus untuk saya. Kalau gini terus saya jadi semakin semangat belajarnya Pak. Pak Indra selalu aja ke Intan. Kenapa dia gak pernah nyamperin aku? Tunggu aja, sebentar lagi Ibu akan datang. Oke anak-anak, siapa lagi yang sudah selesai mengerjakan soal yang Bapak berikan selain Intan? Aku udah Pak, semuanya udah aku kerjain. Wah, bagus sekali Fajar. Kamu juga hebat seperti Intan. Bapak, saya ganggu waktunya sebentar. Apa saya boleh bicara serius dengan Bapak? Ada hal penting yang ingin saya katakan Pak.
ada ibunya Fajar. Oh, boleh Bu, tapi jangan di sini ya. Kita bicara di depan kelas aja. Soalnya kalau di sini ada anak-anak lagi belajar. Oh, baik Pak. Mari kita ngobrol di luar. Anak-anak, Bapak izin keluar sebentar ya. Bapak mau ngobrol dulu sama Bu Mala, ibunya Fajar. Kalian lanjutkan saja mengerjakan tugas. Maaf Bu, ada apa ya? Kenapa pagi-pagi ibu sudah datang ke sekolahan dan bilang ingin bicara serius dengan saya? Maaf Pak Indra, ini uang sedikit untuk membantu. Saya tahu gaji Pak Indra kecil. Semoga ini bisa membantu ya Pak. Maaf Bu Mala, ini uang untuk apa ya? Saya tidak paham dengan maksud ibu. Ini uang untuk Bapak. Saya ingin Bapak terus perhatian pada Fajar anak saya. Bu Mala, saya tidak bisa menerima ini. Tugas saya adalah mengajar anak-anak dengan sepenuh hati. Tidak ada yang perlu dibayar lebih, Bu. Maaf Pak Indra, saya khawatir jika anak saya tidak bisa berkembang jika tidak diberi perhatian lebih Pak. Anak saya sangat ingin belajar Pak, tapi saya tahu kondisi kami tidak memungkinkan. Untuk membayar les private. Saya hanya ingin anak saya bisa sukses Pak. Saya merasa berat menerima sogokan itu, tapi di satu sisi saya ingin membantu murid-murid saya agar lebih berkembang. Namun di sisi lain, saya tahu kalau ini bisa menciptakan masalah besar di kemudian hari. Bu, saya terpaksa menerima ini. Bu Mala, saya harap ini adalah pilihan terbaik untuk anak didik saya. Terima kasih banyak Pak. Saya sangat senang Bapak bisa menerima uang ini. Kalau gitu saya permisi. Mari Pak. Saya merasa kecewa dengan sistem ini, tapi ini juga demi mempertahankan kehidupan saya dan keluarga. Pak Indra nerima sogokan dari orang tua siswa. Saya harus tanya nanti ke Pak Indra, orang tua siapa itu? Uang ini banyak sekali, jumlahnya melebihi gajiku sebagai guru. Istri saya di rumah pasti bakal seneng nih. Pak Indra, dapat sogokan dari siapa itu? Pak Indra lupa ya, kalau sekolah itu tempat menuntut ilmu, bukan untuk sogok menyogok. Saya juga nerima ini karena terpaksa, Bu. Jumlah uangnya lebih besar dari gaji pokok kita. Pak Indra harus ingat, guru yang menerima suap juga harus menyadari bahwa tindakan mereka mempengaruhi karakter dan moral siswa. Iya, saya tahu Bu Siska, tapi saya menerima ini sebagai tanda hormat kepada orang tua siswa. Satu lagi, karena Pak Indra menerima suap ini, berarti Pak Indra sedang mengajarkan sesuatu yang buruk pada generasi muda. Guru itu harus bertindak sebagai contoh yang baik dan menerapkan nilai-nilai integritas yang Bapak ajarkan. Kalau begitu, saya permisi. Saya cuma mau ngingetin Bapak aja. Saya benar-benar terpaksa menerima ini. Di satu sisi, saya merasa terbantu dengan adanya uang ini. Uang ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebelum waktu gajian tiba. Wah, Pak, ini uang dari mana? Kenapa banyak banget? Padahal kan baru kemarin gajian. Ini dari Bu Mala, Bu, orang tua siswa. Dia memberi uang ini karena dia ingin Bapak memberi perhatian lebih kepada anaknya. Bagus dong, Pak. Bapak harus ajarin anak Bu Mala dengan senang hati. Siapa tahu Bu Mala bakal terus ngasih uang ke Bapak. Tapi Bu, kalau guru yang menerima sogokan itu sama aja mengajarkan sesuatu yang buruk pada generasi muda. Udahlah, Bapak terima aja. Selagi Bu Mala ikhlas ngasih uang ini, ya Bapak terima, jangan ditolak. Ingat, rezeki itu jangan pernah ditolak. Bapak juga harus ingat, uang ini bisa membantu kehidupan kita untuk kedepannya. Pokoknya kalau Bu Mala ngasih lagi, Bapak harus terima uang itu. Saya benar-benar merasa bingung, tapi benar apa yang dibilang istri saya. Dengan uang itu, kebutuhan kita terbantu. Fajar, supaya kamu langsung menemukan jawaban, kamu harus lihat dulu soalnya, Nak, dan pahami polanya ya. Iya, Pak, tapi kalau soal yang ini, aku agak kesusahan, Pak.
Kok sekarang Pak Indra nggak pernah nyamperin aku ya? Terus dia juga malah sering datang ke Fajar. Udah gitu Pak Indra kayak pilih kasih. Intan, kamu kenapa? Pasti kamu ngerasa sedih ya, karena Pak Indra sekarang itu lebih perhatian sama Fajar. Aku juga sama kok ngerasa gitu. Iya, udah gitu Pak Indra kayak pilih kasih sama kita semua. Intinya kayak membeda-bedakan gitu deh ya. Iya, aku juga sadar kok. Pokoknya semenjak Ibu Fajar datang ke sekolahan ini, Pak Indra jadi beda, nggak kayak dulu lagi. Ah udahlah, jangan dipikirin lagi. Mending kita fokus ngerjain tugas aja. Saya tahu Intan, kalau kamu dan yang lainnya sedang membicarakan saya karena saya selalu fokus kepada Fajar. Maaf, bukannya saya membeda-bedakan, tapi ini sebagai rasa hormat saya kepada Bu Mala. Anak-anak, kalau sudah selesai mengerjakannya, bawa buku kalian ke hadapan Bapak. Sekarang juga Bapak akan nilai hasil kerja kalian. Silakan untuk yang sudah siap, siapa aja? Aku udah semua Pak. Oke, silahkan bawa ke depan. Bapak akan nilai hasil kerja kamu. Bu Mala, kesini lagi. Ada apa lagi, Bu? Apa Ibu ada urusan sama guru lain? Saya kesini buat ketemu Pak Indra lagi. Sekalian saya mau jemput Fajar Pak. Oh iya, saya juga mau ngasih uang lagi untuk Bapak. Ini uang untuk saya lagi, Bu. Tapi Bu Mala belum lama ini memberi saya uang dengan jumlah yang sangat banyak. Udah nggak apa-apa Pak Indra. Bapak terima aja ya. Ini ucapan terima kasih saya untuk Bapak karena sudah membantu Fajar untuk berkembang Pak. Loh Bu, ini uangnya lebih banyak dari yang kemarin. Apa Ibu gak keberatan soal ini? Kita kan sama-sama orang sederhana, Bu. Pak Indra tenang aja. Saya tidak merasa keberatan sedikit pun. Malahan saya sangat senang Pak karena Bapak udah nerima uang ini dengan baik. Ya meskipun di awal-awal Bapak nolak uang ini. Saya nolak karena takut akan timbul masalah di kemudian hari, Bu. Bu Mala kan tahu sendiri, guru itu tidak boleh menerima sogokan dari orang tua siswa. Itu bukan uang sogokan Pak. Ini memang uang khusus untuk Bapak supaya Bapak bisa memperhatikan lebih kepada anak saya. Tapi Bu, itu sama aja dibilang uang sogokan. Tapi saya juga berterima kasih banget sama Ibu karena uang ini membantu saya dan juga keluarga. Syukur deh kalau uang itu bisa membantu Bapak. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Ayo Nal, kita pulang. Salim dulu ke bapaknya. Wah, Pak, Bu Mala makin banyak aja nih ngasih uangnya. Pasti dia orang kaya kan, Pak? Ih, Bapak kenapa diem aja sih? Ibu kan lagi ngomong. Jangan diem aja dong. Kita itu harus senang, Pak. Bu, Bapak gak bisa terus-terusan kayak gini. Itu uang haram, Bu. Bapak ngerasa berdosa. Loh, Bapak kenapa ngomong kayak gitu? Lagian Bu Mala ikhlas kan ngasih uang ini. Bapak yang tulus aja ngajar anak Bu Mala. Ini bukan soal ikhlas atau tidaknya, Bu. Tapi ini soal kejujuran Bapak dalam memberi ilmu pada anak-anak Bapak. Ah, udahlah, Pak. Terima aja. Ini tuh rezeki dari Allah. Jangan ditolak. Kenapa aku jadi ngerasa dilema gini ya? Bu, maaf, kenapa kalian memberikan uang sebanyak ini kepada saya? Kenapa ibu-ibu tidak menggunakan uang ini untuk les saja? Saya ingin anak saya mendapatkan perhatian khusus dari Bapak. Siapa tahu anak saya jadi pintar. Betul Pak, tolong dibantu ya Pak. Anak saya pasti akan merasa senang kalau dapat perhatian khusus dari Bapak. Tolong terima uang ini ya. Ini uang bisa Bapak gunakan jika ada kebutuhan yang mendesak. Kami ikhlas memberi ini, Pak. Saya benar-benar merasa dilema. Seharusnya dari awal tak menerima uang dari Bu Mala. Dan seharusnya saya juga mengajar dengan adil tanpa membedakan satu anak dengan anak lainnya. Tapi kebutuhan makin banyak, saya nggak bisa nolak ini.
Terima kasih banyak ya Bu Ibu. Saya akan terima uang ini. Saya janji akan membuat anak-anak ibu menjadi lebih berkembang. Ini adalah hari terakhir saya menerima uang sogokan dari orang tua anak-anak saya. Saya harus bisa keluar dari situasi mengerikan ini. Bagaimanapun caranya, saya harus bisa terlepas dari kecurangan ini. Situasi ini tidak bisa saya biarkan sampai berlarut-larut. Saya harus berbicara kepada kepala sekolah. Pak, saya mohon Pak, tolong tinjau ulang gaji untuk guru honorer. Saya benar-benar kebingungan Pak, karena kebutuhan hidup semakin banyak. Udah gitu, saya juga selalu mendapatkan sogokan dari orang tua siswa. Saya tak mau harus seperti itu terus. Kalau soal itu, saya sudah tahu dari Bu Siska kalau Bapak ini menerima uang sogokan. Iya Pak, saya benar-benar hilap karena memang kebutuhan saya semakin banyak. Tolong ditinjau ya Pak, saya tidak ingin mengorbankan prinsip dan akan menunggu perubahan dari sistem yang lebih adil bagi guru honorer. Saya akan segera melakukan peninjauan. Pak Indra tenang aja ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak Indra.